Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini lebih baik dari hari yang lalu dalam beribadah kita kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga waktu yang mustajab bagi doa agar Allah membalas saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di sebagian tempat di wilayah Indonesia. Allah lindungi akhirat mereka. Allah ganti harta benda mereka yang hilang dengan kebaikan yang banyak, dan Allah berikan mereka pahala sebagai bekal apabila mereka kembali kepada Allah. Apabila mereka wafat karena musibah tersebut, kita berdoa kepada Allah agar Allah masukkan mereka ke dalam golongan hamba-hamba yang Allah ridhoi. Kemudian kita sahidin, dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma sayyiban ya Rabbi. Jemaah yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu materi akidah yang seharusnya setiap kita tidak boleh lalai dari perkara-perkara akidah, termasuk kenapa Allah berikan musibah, kenapa ya terkena kaum muslimin misalnya, ya, sehingga seorang muslim termasuk kita apabila mendapati kabar tentang musibah, tentang kenikmatan, maka hati-hati kita senantiasa benar bersikap terhadap kenikmatan maupun kesengsaraan. Oleh karena kita bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Dan semua perkara-perkara itu baik bagi orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur, itu kebaikan bagi mereka. Dan apabila mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, mereka bersabar, itulah kebaikan bagi mereka. Dan Nabi memuji orang-orang yang beriman. Siapa itu? Siapa saja. Dan kita mohon kita masuk ke dalam. Jadi orang beriman itu, Pak, memiliki ciri kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, diikuti dengan hati. Hati kita meyakini bahwa nikmat itu benar-benar datang dari Allah, bukan karena kepintaran dan kehebatan kita. Antum bisa datang ke masjid ini bukan karena kekuatan antum. Allah lah yang memberikan kekuatan itu bagi kita sehingga kita bisa duduk di rumah-rumah Allah. Kita yakini bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Yang ketiga, bentuk syukur yang harus dilakukan. Anggota badan saya, kalian harus syukur, harus rukuk dan sujud kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Maka tidak cukup orang muslim apabila mendapatkan kenikmatan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, dia lari. Orang ini belum bersyukur sampai dia datangi Allah Jalla wa ala. Kata para ulama, syukur itu iman. Dan iman itu terdiri dari 3 perkara. Wal iqraru bil lisan, wal iqyad bil janan, wal amalu bil jawari. Iman yang juga di dalamnya terdapat syukur adalah pembuktian dengan lisan. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagimu Allah Subhanahu. Hati meyakini betul nikmat ini hanya dari Dia, nggak ada yang memberikan kecuali Allah. Badan
Belum. Setiap yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Itulah yang disebut orang yang bersyukur sebagai realisasi iman. Kita akan bahas sebuah bab akidah, larangan menyerupai sesuatu yang dilarang kita menyerupai. Ini bulan apa Pak Ilham? Bulan apa Pak Bujo? Desember. Belakangnya makanya Bujo. Kata siapa? Kata kita dulu. Buat itu Pak. Nggak boleh kita katakan yang ada ini pasti Allah lah yang menurunkan hujan itu. Mau belakangnya nggak kalau hujan tetap tidak. Itulah adab kita yang baik kepada Allah. Buktinya berapa tahun yang lalu belakangnya panas betul tidak? Bulan Desember berarti akhir tahun kalender Masehiyah. Kaum muslimin diuji di setiap bulan ini Pak. Betul apa betul? Betul. Nggak ada salahnya betul apa betul. Jadi kaum muslimin senantiasa diuji di bulan ini. Yang diuji apanya? Akidahnya, imannya, rasa syukurnya. Ada nggak sebagian muslim mengatakan mudah-mudahan hujan supaya nggak ada hari raya tertentu? Atau sebagian orang mengatakan kalau betul saya dapat rezeki bulan ini hujan. Ada tidak? Sudah merdeka kita ini. Berapa tahun kita merdeka Pak ini? Puluhan lah ya. Tetap aja hati kita nggak merdeka Pak. Kita masih meyakini kalau sesuatu itu datang dengan sendirinya. Ya, bukan di bulan ini, bulan yang kaum muslimin sering diuji oleh Allah agar mereka benar-benar menjadi orang muslim yang sejati. Kan kita pengen jadi laki-laki sejati apa? Apa separuh lagi? Tapi sejati. Demikian pula muslim sejati lah. Karena muslim itu Pak, satu kaum yang dicintai oleh Allah, ditinggikan derajat mereka. Kenapa? Karena akidah dan adab mereka yang tinggi kepada Allah Taala. Yang kita rendahkan, ya Allah murka. Biarkan kaum muslimin berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin ikut-ikutan kepada sebagian manusia yang mengatakan Allah memiliki anak. Pada Allah berfirman, lam yalid, dia tidak beranak, tidak pernah diperanakan. Datang lagi orang-orang muslim juga Pak yang mengatakan enggak apa-apa. Yang penting hati kita terjaga. Lebih hebat mana orang muslim ini dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hatinya? Lebih hebat beliau. Di zaman beliau itu ada orang-orang yang tidak Islam di sekitar beliau. Di kota Madinah itu ada tidak orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kenapa Nabi tidak menjumpai mereka di hari-hari raya mereka untuk sekedar mengucapkan selamat berhari raya? Kenapa Nabi tidak lakukan? Kan mestinya kita bertanya itu. Begitu ada orang lain yang melakukannya, oh iya kita lakukan. Kenapa kita nggak bertanya? Saya Muslim, saya punya uswah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Kita buka ternyata lembar-lembar sejarah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW adalah sosok manusia yang mengatakan man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. 14 abad yang lalu Nabi berkata man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Mungkin hadis ini tertutup atau disembunyikan, sehingga kaum muslimin saya bodoh dari hadis ini. Atau dia tahu hadis itu tapi ya nggak apa-apa, yang penting hati kita terjaga. Jagalah hati kita. Ternyata hati pun nggak kita jaga. Banyak manusia menjaga hatinya agar manusia yang lain merasa aman, selamat. Dia nggak menyakiti hati manusia. Betul atau betul? Tapi dia menyakiti Allah Jalla wa Ala. Ada tidak orang berpendapat begini, nggak apa-apa saya nggak beribadah kepada Allah, yang penting saya baik sama orang. Ada tidak yang begitu? Luar biasa.
Begitu setan gak pernah tidur mengganggu kaum muslimin, agar kaum muslimin bangun tidurnya kafir kepada Allah. Bayangkan, kata sebagian orang, saya gak apa-apa, gak ibadah, gak sholat, gak puasa, tapi saya gak mau nyakitin hati orang. Dia lebih mendahulukan hatinya untuk manusia, sementara dia gak dahulukan hati dan badannya untuk zat yang menciptakan orang tersebut. Kira-kira Pak, menurut pandangan banyak manusia, orang ini baik atau gak baik? Baik. Orang ini luar biasa baiknya Pak, sama manusia gak pernah nyakitin. Maka malaikat yang di langit gak suka. Kenapa? Dia gak nyakitin manusia, dia menyakitin Rabbul Alamin. Dia gak sholat, gak puasa, gak zakat, gak ibadah, gak pikir, hatinya gak takut sama Allah. Ya. Maka Allah turunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak nampak, lahum maghfirah, baginya ampunan di dunia, wa ajrun kabir, balasan yang besar di akhirat. Apa itu? Berenang di sungai-sungai surga, kemudian mendatangi 100 bidadari surga. Sudah kita bahaskan di sini. Ya. Kenapa orang ini masuk ke dalam surga? Dia beriman dengan al-Islam, ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Kita Pak memeluk agama yang tinggi ini, jangan rendahkan agama itu. Jangan kita ikut-ikutan manusia tanpa ilmu. Allah melarang kita dari sebuah ayat di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikut-ikutan kepada sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dada-dada kalian, hati-hati kita akan bertanggung jawab. Nah kalau sekarang kita dipanggil, Rasulin panggil, mau ke Jati, apa itu Jati? Kejaksaan tinggi, tinggi kan? Wah udah deg-degan itu. Ada bukti bahwa Pak Rasulin berbicara begini dan begitu. Wah lihat, begini Pak Jaksa, saya nggak sengaja maksudnya. Oke. Pak Jaksa setuju, antum nggak sengaja. Pak Jaksa tahu hati antum? Nggak tahu. Ucapan kita bisa mengatakan saya nggak sengaja Pak Jaksa. Baik, saya maafkan. Nggak dituntut di sisi Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Hati-hati kalian akan dimintai pertanggung jawab. Mulai kemarin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari itu mulut-mulut manusia dibungkam oleh Allah. Tangan-tangan mereka bisa berbicara, kaki-kaki mereka bersaksi tentang apa yang dulu mereka kerjakan. Mereka melakukan amalan tanpa ilmu, ikut-ikutan manusia tanpa ilmu, karena mereka enggak enak sama manusia. Lalu mereka langgar larangan Allah dan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Islam agama yang membimbing pemeluknya agar memiliki jati diri yang kokoh. Islam itu kan agama Allah, Pak ya. Orang yang memeluknya namanya apa Pak Adek? Muslim. Berarti Muslim orang yang memeluk, orang yang memeluk agama Allah itu Muslim. Berarti orang Muslim orang yang memeluk agama Allah yang di dalamnya agama itu berisi ajaran yang tinggi. Gak boleh ada Muslim yang direndahkan, tidak boleh. Kata Nabi, sibabul Muslim fusuk, mencela seorang Muslim kefasikan, membunuhnya kekufuran. Tingginya Muslim Pak. Bahkan tidak boleh mencucurkan darah seorang Muslim, tidak boleh. Antum bercanda dengan teman, dorong-dorongan, tuh kejedot, darahnya netes. Wah
wajib antum buru ambil, lah minta maaf sama muslim tersebut. Jangan sampai darahnya bersaksi nanti di yaumil akhirah. Wahai Zat yang Maha Besar, aku turunkan orang ini. Darah muslim tak main-main. Maka barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, balasannya apa? Wa yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajazaa'uhum jahannam. Baginya jahannam. Wa ghadiba Allahu alaihi. Allah murka padanya. Dan baginya azab yang keras. Muslim itu terhormat, mencacinya, Pak, berkomentar nggak baik terhadap muslim, hati-hati itu kefasikan yang nyata. Apa sih fasik itu, Pak? Dosa besar di bawah syirik. Jadi semua dosa-dosa besar itu fasik. Di atasnya syirik, murtad, kufur. Ini mencela seorang muslim, apakah dia rakyat atau penguasa, tetangga dekat jauh, sama nilainya. Fusuk. Tidak boleh kita mencela seorang muslim, karena Islam yang dipeluk oleh orang itu agama yang tinggi di sisi Allah. Dan Allah memuliakan kaum muslimin dengan apa, Pak? Berfirman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr." Kata Allah, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Sebagian mufassir mengatakan ayat ini jangan dipisah. Wa di sini wa menunjukkan wa yang ataf, menjelaskan bahwa kemuliaan Bani Adam dilindungi oleh Allah di darat dan di laut. Kaum muslimin di mana saja dilindungi oleh Allah. Selama mereka bagus Islamnya, jujur keislamannya, Allah lindungi mereka di darat maupun di laut. Bayangkan coba, sampai-sampai seorang muslim di mana saja Allah menolong mereka. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk. Kaum muslimin dilebihkan oleh Allah di atas segala makhluk, karena mereka memiliki akal dan memiliki hati. Hati inilah tempat iman, tempat ikhlas, tempat tunduk, patuh, taat. Makanya Allah mengatakan nanti penduduk neraka itu kebanyakan dari manusia dan jin. Ya, lahum qulub, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tapi mereka enggak jadikan hati mereka untuk memahami din agama. Jadi perintah memahami agama itu datang dari Allah pencipta kita. Jangan malas ngaji. Yang ngaji jadi nggak paham. Yang ngaji aja banyak yang nggak paham. Karena bobo. Jadi Allah lebihkan kita. Allah berfirman pula dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kata Allah, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang Allah tampakkan kepada manusia. Ayat ini juga dia tafsirkan oleh sebagian mufassirin adalah sahabat Nabi. Allah memuji mereka. Kalian wahai para sahabat Nabi, begitu. Kalian adalah kaum yang terbaik yang kami tampakkan di hadapan manusia. Kenapa Allah mengatakan umat Islam umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang. Jadi bapak dan saya wajib menjaga muruah Islam ini, menjaga orang agar tidak berbuat kemungkaran di bulan Desember, memerintahkan mereka menjaga akidah di bulan Desember. Itu perintah syariat buat semua nih yang hadir. Apa iya? Iya. Memangnya Islam buat saya doang, buat kalian juga. Islam melarang pemeluknya mengikuti dan menyerupai, meniru-niru kehidupan sebagian makhluknya yang dilarang diserupai. Siapa itu, Pak? Orang yang durhaka kepada Allah,
nggak boleh diikuti, ditiru. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, laki-laki nggak boleh meniru perempuan, perempuan nggak boleh meniru laki. Kan di Indonesia ini ajib, Pak. Allah larang kita meniru perempuan. Tiap 17 Agustusan laki pakai daster. Apa namanya kalau kita nggak langgar syariat? Apa namanya? Apakah kita menjalani syukur dengan cara maksimal? Apa nggak ada perlombaan yang lain yang membuat laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan? Perempuan masak, Pak, lomba masak kan bagus itu ya. Kenapa masih laki-laki pakai daster istrinya? Kamu nggak ada pakaian lain. Kita bersyukur kepada Allah dengan bermaksiat kepadanya. Dan kalian tahu, Pak, Allah berfirman pada sahabat yang silam, wa ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian karena dosa-dosa kalian. Wa yafu an katsir, kata Allah. Namun Allah memaafkan sebagian dari dosa-dosa itu. Jadi musibah apa saja yang menimpa negeri ini, apa saja, musibah yang kecil, yang ringan, yang besar, karena ulah tangan rakyat dan penguasanya. Jangan salahkan penguasa, apa-apa penguasa. Kita juga salah. Dipanggil Allah nggak datang. Disuruh sedekah cari yang lecek. Suruh ngaji bobo. Gimana kita bisa mencela orang lain? Diri kita sendiri lalai. Musibah datang kepada kita, dan musibah yang ditakutkan oleh Nabi SAW bukan musibah bencana alam. Enggak. Kenapa? Itu sudah diketahui oleh semua manusia. Yang ditakutkan oleh Nabi dan orang-orang soleh, musibah yang menimpa dada-dada manusia, sehingga mereka nggak tahu lagi mana yang hak dan mana yang batil. Makanya tadi imam kita mengatakan, sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Selama antum dan saya menjalani yang hak. Nah, kalau yang hak kita nggak jalankan, yang batil yang tampil. Benar atau benar? Makanya pada hari ini kita tampakkan yang hak. Bahwa kaum muslimin dilarang ikut-ikutan di dalam perbuatan yang Allah haramkan bagi muslim mengikuti makhluk yang diharapkan diserupai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Apa itu, Pak Khairul? Jalan yang lurus. Jangan tahu. Kan bisa dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Bukan siratal jembatan yang bisa dibelah 7. Ini bukan itu. Siratal mustaqim jalannya Nabi dan para sahabat. Siratal mustaqim jalannya Abu Bakar dan Umar. Siratal mustaqim jalannya orang-orang yang Allah syahidkan mereka. Berarti orang-orang yang benar. Siratal mustaqim atau al-Islam. Jadi kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, berikan aku jalan yang lurus, Islam yang suci, bersih, murni, enggak dicampur-campur. Itulah as-siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Kata Allah, "Ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu." Ikuti itu. Ikutilah Islam itu. Jangan ikuti orang lain yang enggak kenal Islam atau orang lain yang salah mengamalkan Islam. Dalam surat Al-Jathiyah, Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kalian Muhammad dan seluruh umat ini di atas syariat Allah. Fattabi'ha. Ikuti syariat itu. Wa la tattabi'a ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kalian ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang enggak mengerti tentang din. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baik penciptaan. Ya, jangan kita kemudian hancurkan badan kita dengan sesuatu yang menghancurkan diri kita. Makanya Allah melarang kita menyerupai makhluk yang durhaka.
Kenapa? Karena makhluk ini Pak suka menghancurkan akal dan badannya. Mereka suka makan makanan yang haram, nggak peduli. Kita kemudian keluar dari lisan kita. Zaman sekarang mana ada yang halal, yang haram itu susah. Kaum muslimin ngomongnya begitu. Orang-orang yang kafir kepada Allah Pak, mereka nggak peduli minuman dan makan mereka dari yang halal, yang haram mereka nggak peduli. Kaum muslimin harus peduli karena kaum muslimin kaum yang tinggi. Nggak ada yang menanding ketinggiannya. Jangan direndahkan oleh kita. Larangan menyerupai orang-orang yang kufur, fasik dan yang dimurkai adalah mengikuti perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang durhaka kepada Allah. Yang pertama, keyakinan Allah memiliki anak dari kalangan nabi dan malaikat. Tidak boleh kita ridho, rela dengan sebuah keyakinan bahwasanya Allah punya anak. Tidak boleh ridho. Ya, karena Allah kafirkan orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah makhluk. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Allah yang menetapkan itu. Allah juga menetapkan bagi dirinya lam yalid wa lam yulad. Aku tidak beranak dan aku tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa denganku dari semua hamba-hambaku ciptaan. Kenapa kita samakan dan kita ridho? Gara-gara ada sebagian yang mengatakan enggak apa-apa kalau sekedar mencapai selamat. Saya bertanya pada diri saya, selamat itu apa sih? Yang saya tahu salah satu bukan biskuit. Iya, kalau saya coba cari di Wikipedia, biskuit selamat itu apa? Ternyata pendirinya yang bikin selamat itu kan rumah biskuit maksudnya. Ya, ada lagi yang selamat itu dikeluarkan oleh mereka. Saya cari tahu kenapa mereka membuat kata selamat. Karena sebagian produk-produk yang dibuat di biskuit itu selamat dari hal. Bayangkan, kata selamat itu dimiliki oleh seluruh manusia, yang artinya selamat. Anda bebas dari kekhawatiran. Ucapan selamat itu kita berdoa kepada Allah agar orang yang kita berikan ucapan itu bersih dari yang diharamkan oleh Allah. Betul apa betul? Coba lihat. Selamat Pak Salihin ya. Semoga begini apa yang kita inginkan, kebaikan bagi orang ini. Allah akan mencintainya. Semua ucapan-ucapan selamat itu Pak menunjukkan kita simpati kepada orang yang kita berikan selamat. Itu kan logika yang mudah kita pahami, fitrah yang lurus. Kenapa orang-orang soleh terdahulu di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, mereka nggak mendatangi orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengucapkan selamat kepada mereka? Mestinya kita berpikir ke situ juga. Bukankah Islam ini diajarkan dengan tertib dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan generasi pertama yang diajarkan Nabi dengan Islam siapa? Siapa generasi pertama yang Nabi ajarkan Islam? Termasuk istri-istri beliau kan sahabat. Ya. Ini para sahabat yang paling tahu tentang Islam, paling tahu. Tapi kenapa mereka dalam keadaan bermuamalah dengan manusia, mereka tidak datangi al-Yahud untuk sekedar mengucapkan empati, simpati, dan ditampakkan oleh mereka. Karena mereka tahu al-Islam tinggi. Kemudian banyak manusia datang. Wah, ini kalau orang Islam begini semua nih, bisa timbul keributan. Siapa yang mengatakan demikian? Sampai hari ini Pak, di jajaran Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia, ada tidak orang yang beragama tidak Islam? Banyak. Mereka hidup damai, rukun, tidak diutak-atik oleh kaum muslimin.
kaum muslimin di negeri kita ini sok lebih toleran, ya. Hanya sekedar ucapan itu menjadi intoleransi. Kalimat ini nggak pernah diucapkan oleh penghulu kaum muslimin. Siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Antum dan saya bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap salat kita bersaksi, aku bersaksi Muhammad hak dan utusan Allah. Mana buktinya itu? Allah minta bukti dari kita. Setiap ucapan yang kita keluarkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar ucapan itu kecuali ada malaikat yang mencatatnya dari dekat dan akan disampaikan kepada Rabbul Alamin. Keyakinan yang kedua, tidak boleh kita mengikuti ciri khas makhluk yang durhaka kepada Allah, karena keyakinan bahwa ada selain Allah yang menguasai alam tertentu. Orang-orang Yunani mereka berkeyakinan ada dewa air. Betul apa betul? Namanya apa dewa air? Aquaman, dewa petir, Gundala. Ya kan sampai di Indonesia itu Pak. Dan kita biasa-biasa saja. Dewa padi siapa? Makanya kalau makan mesti habis Pak. Kalau nggak habis menangis tuh dewa itu. Kita dididik dengan seperti itu sejak kecil. Betul apa betul Pak? Dan nggak kita hilangkan itu Pak. Wajib kita hilangkan ilah-ilah selain Allah. Enggak boleh kan antum dan saya telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Jangan suka dudukin bantal sama guling tar. Orang bisul enggak ada gulingnya Pak. Ya kan penyakit bisul guling itu rata-rata pada enggak punya bantal guling. Lihat khurafat ini dibangun oleh musuh-musuh agama agar kaum muslimin lari dari agama yang tinggi. Mereka betul namanya Islam, KTP-nya Islam, tapi amalannya laisa Islam. Keyakinan yang ketiga, beribadah dengan menari-nari dan bernyanyi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah keluar dari sebuah masjid di zaman beliau. Karena di dalam masjid itu orang beribadah dengan takbir, memukul kayu dengan kayu, takbir. Di dalam masjid Imam Syafi'i nggak jadi sholat karena orang-orang di situ berzikir dengan takbir. Bayangkan Pak, imam yang digandrungi oleh kaum muslimin, dijadikan mazhabnya sebagai mazhab kaum muslimin di negeri kita, tapi sebagian kita nggak kenal Imam Syafi'i, nggak tahu mazhabnya seperti apa. Nanti menurut sepi iya, oh sama saya. Kenapa tuh? Ya, kayak gini lah. Oh kayak gini lah, gimana itu kayaknya? Ya, jadi beribadah dengan menari, bernyanyi itu bukan milik Islam. Saya pernah diundang Pak di salah satu tempat yang ada tanda tambahnya, ya, karena ingin menjelaskan Islam. Begitu saya masuk, dereng, wah, saya bilang saya masuk tapi jangan pakai dereng. Untung dicabut Pak. Kalau nggak masuk pembahasannya, lonceng. Iya. Nah, para ulama sepakat lonceng itu ciri khas kaum yang dimurkai oleh Allah. Itu dicabut, ya, alhamdulillah. Jadi beribadah dengan bernyanyi, menari dan takbir, memukul-mukul alat tidak datang dari Islam. Antum buka sirah nabawiyah, tidak ada satupun Nabi beribadah dengan cara itu. Datangnya dari orang-orang yang bukan Islam. Yang berikutnya, beribadah dengan menampilkan gambar orang saleh atau sesuatu benda di hadapannya dengan pengagungan. Nah, kalau saya sholat, depan saya masih ada sesuatu yang saya agungkan, tidak datang dari Islam. Atau saya kasih guru saya depan saya dengan keyakinan tanpa guru saya, sholat saya tidak diterima. Bayangkan
kaum muslimin melakukan ibadah yang Nabi SAW tidak lakukan ibadah tersebut. Bagaimana cara Nabi sholat? Gimana cara Nabi sholat? Datang ke mihrab, menghadap kiblat, bertakbir. Gak perlu cari gambar-gambar. Nabi-nabi sebelum beliau SAW. Betul apa betul, Pak? Jadi mudahkan yang kita berislam itu mudah. Hanya tinggal mengikuti beliau SAW. Khalas, sudah cukup. Dan itulah ketinggian muslim. Dia ittiba kepada Rasulnya SAW. Sebagaimana kaum Nasrani yang ittiba kepada Nabi mereka. Kenapa kita nggak ittiba kepada Nabi kita? Yang berikutnya, beribadah dengan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, seperti menyerahkan sesuatu untuk makhluk karena dianggap makhluk itu penunggu tempat tertentu. Ada atau tidak ada seperti ini, Pak Ilham? Jadi jangan lagi apa kita ini kalau kemana-mana itu ketemu tempat yang gelap, itu udah senewan kita. Deg-degan, aduh tempatnya gelap. Jangan-jangan. Kenapa mesti pakai jangan-jangan? Iya harusnya. Iya saya, jangan. Iya aja. Datang di tempat tersebut, diam di situ. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Selesai. Dapat 2 pahala. Yang pertama ngikutin nabinya. Yang kedua dapat hadiah dari Allah, dadanya penuh dengan keberanian. Bukan numpang-numpang orang yang pengen lewat. Jadi kita takut mulu kemana-mana. Ya. Yang berikutnya memakai atau bergaya dalam pakaian, perhiasan, perlengkapan rumah yang ada loncengnya, cara makan dan minum, gaya potongan rambut. Ada kan yang rambutnya begini, Pak? Ngikutin sopo itu. Pakai kaos, Pak, belakangnya Pak Ronaldo. Apa tidak ada idola kaum muslimin? Kenapa kalian dan saya ridho anak kita pakai kaos-kaos yang orang itu orang yang nggak mau Islam? Kenapa kalian dan saya ridho? Gara-gara tiap tanggal tertentu ada turnamennya, Pak. Kaum muslimin banyak yang melek. Kita senang banget. Saya pikir tahajud kagak, nunggu bola. Allah mengatakan wal mustaghfiruna bil ashar. Orang-orang muslim itu, Pak, orang yang beristighfar di waktu sahar, di tengah kegelapan malam. Jangan nonton, beristighfar kepada Allah, karena musibah sering Allah turunkan di waktu siang atau malam. Beristighfarlah kepada Allah di waktu malam. Meleknya buat Allah. Kan saya dan antum berjanji, inna sholati, mesti Pak, wa nusuki wa mahyaya. Kalau melek hidup atau mati? Wa mahyaya berarti hidupku lillahi rabbil alamin. Hidupku buat Allah, bukan buat televisi. Hidupku buat agama Allah, bukan agama orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi nggak boleh pakai simbol-simbol orang lain, tidak boleh. Kita punya simbol sendiri, Pak. Simbol kaum muslimin apa? EPC. Jangan malu, Pak. Kalau sekarang kan driver Gojek pakai PC, Pak. Iya. Turun buka. Alhamdulillah Syiah, apa-apa. Tapi sayangnya belum ke masjid. Kita doakan semoga dia ke masjid juga. Ya kan? Tapi udah nggak malu lagi Syiah. Dia ketawa orang muslim. Waalaikumsalam. Bener, nggak salah saya. Kadang-kadang namanya nama siapa nih? Ada kus-kusnya belakangnya. Robertus misalnya kayak gitu kan. Saya bingung ini muslim pas bukan datang. Pakai PC. Waalaikumsalam muslim. Kan asik, Pak. Ya kan? Jadi jangan malu menampakkan keislaman kita. Kalau kalian di mana saja, Pak, mau berenang, mau ke mall, ke pasar, tampakkan Islam kalian. Kenapa? Jangan malu.
Bukan berarti ke pasar pakai sarung tuh aja kok, bukan. Jangan malu kita menampakkan Islam. Ya, bagaimana caranya Pak? Ketika orang pasar ngasih bon, ditanya orang pasar, Pak Haji ditulis berapa? Tambahin nolnya dah, itu bukan Islam bukan Pak. Kita bilang tulis seperti yang saya beli. Kenapa kaum muslimin memulainya Pak? Minta bon kosong dong. Buat apa bon kosong? Buat apa? Ayo kita minum. Buat apa? Buat kosong. Silakan minum. Jadi kaget kan? Buat apa bon kosong Pak? Coba buat apa? Islam nggak ngajarin gitu kata Nabi. Barang siapa yang curang bukan dari golongan kami. 14 abad yang lalu. Kaum muslimin curang. Punya makanan dan bahan jual dicampur. Jeruk yang asam yang manis dicampur. Jeruk manis, luar biasa manis, asam semua. Emang nggak mungkin juga dicoba-coba. Tapi jangan bilang yang asam dicampur sama yang manis. Sambal timbang itu Pak. Ya. Jadi orang yang meniru suatu kaum secara perlahan akan menyebabkan adanya kesesuaian dan kedekatan dengan orang yang ditiru. Itu sudah pasti. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis man tasyabbaha biqaumin. Itu datangnya Nabi, jalannya Nabi dilihatin sama dia. Oh, diikutin Pak. Jalannya Nabi diikutin oleh Abdullah bin Umar. Cara nyisirnya Nabi dilihatin, diikutin oleh beliau. Apa kata Abu Bakar? Kalau saja aku tahu ada sunnah Nabi yang ada pada dirinya, tidak aku amalkan, aku khawatir yang datang kesesatan. Betul apa betul Pak? Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau saja kita bisa tidak menggaruk kepala kecuali dengan contoh Nabi, lakukan itu. Bayangkan, karena beliaulah uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh pada diri Rasul terdapat uswah hasanah. Ada kalimat contoh terbaik. Cuman Pak, ayat ini gak putus sampai di situ. Ada liman kana. Siapa orang yang suka menjadikan Nabi sebagai uswah? Liman kana yarjullah, yang dia merindukan Allah. Hatinya bergantung dengan masjid. Mana-mana masjid bisa sholat apa enggak? Nah, itu orang ini pasti menjadikan Nabi sebagai uswah. Wal yaumal akhir, juga dia merindukan hari pembalasan. Wa dzakara katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Jadi orang yang banyak mengingat Allah pasti akan menjadikan Nabi sebagai uswah. Berarti mafhumnya, pemahamannya, orang-orang yang enggak merindukan Allah, enggak merindukan hari kiamat, dan sedikit mengingat Allah tidak akan pernah menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Dan itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Apa itu Pak? Nairus dan Mi'rajat. Kasih tahu ya kalau mau habis waktu. Berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Man bana fi biladil ajam wa sana'a nairuzahum wa mihrajahum." Barang siapa yang membangun negeri-negeri ajam, negeri-negeri bangsa kafir. Barang siapa yang membangun negeri-negeri ajam, meramaikan hari Nairus dan Mi'raj, wa tasabbaha bihi, meniru-niru mereka hatta yamut, sampai meninggal dunia, wa huwa kadzalika usiru ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang tersebut. Jadi barang siapa yang meniru-niru perayaan Nairus dan Mi'raj, membangun negeri-negeri kafir, termasuk membantu mendirikan tempat ibadah-ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah, meramaikan mereka, menyaksikan hari raya mereka, maka kata Abdullah bin Amr, kalau orang ini mati dalam keadaan itu, nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama orang yang dia tiru. Nggak main-main Pak. Sekedar meniru orang itu, dibangkitkan kita bersama dengan orang yang kita tiru. Jadi sebaiknya kita meniru siapa? Tirulah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kan gampang Pak. Nabi makan pakai tangan kanan, ikutin makan pakai tangan kanan. La taqulu bishiman.
Jangan makan pakai tangan kiri. Faina syaitan yakulu bishimal, karena setan makan pakai tangan kiri. Jangan makan dengan tangan kiri karena menyerupai setan. Jangan pakai lonceng, jangan pakai tulisan-tulisan di belakangnya. Udahlah, ikutin beliau. Murah, meriah, mewah. Mewahnya apa? Surga. Ya, barang siapa yang mengikuti Rasul, kata Allah, barang siapa taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Jika kalian manusia mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nairus adalah hari raya tahun baru orang Majusi. Ya, disebutkan oleh Kamus Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asir. Ya, Nairus adalah awalu yaumi fis sanati syamsiyah indal furus. Nairus adalah hari pertama tahun Syamsiah versi Persia. Persia itu sekarang siapa Pak? Iran. Ya, negeri Persia atau negeri Iran. Jadi kucing Persia, kucing dari Iran. Ya. Nah, Nairus itu hari pertama tahun Syamsiah versi Persia. Adapun Mihrajan adalah hari 6 bulan setelah hari Nairus. Mihrajan gabungan dari kata mihr matahari dan jan kehidupan, maka disebut hari raya Mihrajan karena mereka meyakini matahari sebagai pemberi kehidupan, dan itu dilakukan di akhir tahun Masihiyah. Jadi historisnya begitu Pak. Di bulan ini historisnya itu. Ya. Juga disebutkan dalam banyak kitab ya bahwasanya Raja Romawi yang bernama Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun. Kalian tahu siapa itu Januari? Kata penulisnya, orang Romawi mempersembahkan 1 Januari kepada Janus. Janus adalah dewa segala gerbang pintu dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus yang memiliki 2 wajah. Satu wajah menghadap ke masa depan, satu wajah menghadap ke masa lalu. Jadi semuanya begitu Pak. Apakah antum ridho malam-malam itu keluar beli kembang-kembangan? Kalau anak kita minta kembang api, ganti dengan kembang bulan. Ya, kalau mereka minta trompet, ganti dengan trompa, sendal. Iya kan? Iya. Gantilah itu. Kenapa sih kita mesti begitu lah? Minta kembang api, kasih kembang bulan. Nah, kembang api itu Pak, api itu ciri khas ibadahnya siapa? Api. Nah, Majusi, penyembah api. Dulu Salman Al-Farisi Pak, sahabat Nabi sebelum Muslim, penyembah api. Jangan kita ikutin mereka. Minta kembang api, kasih kembang bulan. Minta trompat, kasih trompa. Saya minta lonceng, kasih lontong. Sama-sama lonceng, lontong, kasih aja. Bikinin lontong di rumah makan. Ya, mari kita jauhi hal-hal yang berbau demikian. Ya. Lalu para ulama memberikan tauhid 2 perkara di bulan Masehi Desember ini. Yang pertama, jauhi kegembiraan dengan kedatangannya. Jauhi kegembiraan dengan kedatangan. Yang kedua, jangan melakukan amal-amal apa saja di bulan tersebut kecuali amalan-amalan yang datang dari Islam. Apa saja Pak? Bakar-bakar. Kenapa sih bakar-bakar itu mesti bulan Desember Pak? Kenapa? Ya, gitu. Kenapa nggak bulan yang lain? Kenapa? Antum mau bakar jagung, bakar apa saja jangan bulan Desember. Kenapa mesti bulan itu? Kenapa? Kaum muslimin, saudara-saudaraku, kenapa? Bakar saja hari-hari lain. Kecuali tukang bakar memang setiap bulan. Ya. Jadi jangan gembira dengan kedatangan. Biasa saja kaum muslimin penuhi masjid-masjid Allah setiap saat. Ya. Ramaikan rumah-rumah Allah dan biasa amal-amal biasa saja. Tidak ada spesial Pak pergantian tahun, tidak ada spesial. Bahkan tidak boleh mengisi tahun baru dengan ibadah, tak boleh. Kalau niatnya untuk mengganti daripada.
Kan cuma berganti hari saja. Jadi gimana tahun baru? Sholat biasa, pulang bohong. Beli sate sini bakar. Saya pengen makan sate, bukan karena tahun baru, karena pengen makan sate. Ya, jangan meriahkan. Karena barang siapa yang memeriahkan Nairus dan Mi'rajah, maaf dalam keadaan hatinya masih senang, maka dibangkitkan dalam keadaan meniru bersama orang-orang yang ditiru. Habis waktunya. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur